سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرعانا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من العاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi zikir itu kan udah dibilangin ada dua ya. Ada zikir jahar, ada zikir ada zikir yang kita ucapkan ya, baik itu dengan keras atau dengan lembut maupun zikir yang enggak kita ucapkan ya. Bahkan nantinya akan ada zikir yang namanya tanpa huruf, tanpa suara ya. Nanti bayangin kita bilang Allah itu ada hurufnya, ada suaranya. Kita dalam hati bilang Allah masih ada hurufnya ya. Ya kan? Nah, sekarang nanti bayangin bagaimana itu caranya zikir tanpa huruf, tanpa suara. Apa yang nanti mesti katain? Ya, nah itulah. Makanya kalau lagi zikir jahar itu kan pernah lihat kalau orang zikir sampai la ilaha illallah, dia kan nanti yang waktu di makom ini saya Hasanuddin ya,
Itu nggak disalahin mereka, karena itulah ungkapan hati mereka, jeritan hati mereka gitu kan. Begitu pula kalau kita zikir nih, itu jangan bilang dia nggak teriak, dia teriak dalam hati, Allah 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 dalam hati, tapi nggak keluar suaranya. Itulah zikir. Ini orang yang semedi itu, ya kalau kita bilang semedi lah. Kalau orang-orang bilang modern itu yoga, ya. Walaupun diem gitu kan, dia teriak gitu, Allah Allah, ay. Gitu. Nah, kalau zikir jahar, keluarin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jadi semua penyakit itu keluar. Kalau hati tahan, nggak ada semangat nih, nggak ada nurnya di situ, nggak akan bersih diri ente, nggak akan ini penyakitnya ada, nahan sakit banget, pasti ada sakit, ada yang merasa sakit, gitu kan, ada yang nggak gelisah, ada yang merasa bosan, karena nggak dikeluarin ungkapan hati itu. Jadi benar-benar zikirnya nggak pakai hati, keluarin aja, la ilaha illallah al-malikul haqqul. Orang mau bilang aku beramal, yang penting ada diri kita pada saat itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Gitu. Mereka nggak tahu karena mereka nggak ngerasain. Nah gitu ya, besok demikian. Baik saja. Ya. Habis lagi. Baik saja kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Azkar dari Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi. Sebelumnya kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau daripada seorang guru kita yang telah menulis daripada kitab ini, dan sungguh sangat bermanfaat bagi kita, terutama kaum muslimin muslimat mukminat dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hajat wala rabbul salihah sudah dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah hadrati Syekh Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai terakhir kita akan memasuki bab takbiratul ihram. Bab mengenai takbiratul ihram. Masih ingat ya apa bedanya takbiratul ihram dengan takbir yang biasa? Takbiratul ihram kalimatnya Allahu Akbar, ya. Takbiratul seperti kita dalam perang atau ada ibu-ibu kalau lagi marah anaknya Allahu Akbar ya anak, gitu kan? Bedanya apa? Atau Habib Rizik Allahu Akbar. Ya, atau yang di panggung sini sekali lagi Allahu Akbar. Apa bedanya? Masih ingat ya? Takbiratul ihram sama takbir biasa bedanya apa? Enggak ada yang ingat sih. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan. Jadi kalau udah berucap Allahu Akbar, maka haram kita makan, maka haram kita minum, ya. Nggak boleh kita makan, nggak boleh kita minum, nggak boleh kita berbicara kecuali kita memuji Allah, berzikir kepada Allah. Coba ente sholat Allahu Akbar, diam dulu gitu, nggak boleh. Batal nggak sholatnya? Batal. Allahu Akbar. Bunyi handphone diangkat, boleh kagak? Kagak boleh. Ya Allahu Akbar. Duit jatuh, ente pungut boleh kagak? Kagak boleh. Adalah takbir yang membatasi kita untuk bergerak kecuali apa yang disyariatkan dalam sholat. Makanya kalau udah sesudah Allahu Akbar takbiratul ihram, kita nggak boleh berbuat apa-apa kecuali diri kita dan Allah, hati kita, otak kita dengan Allah, hanya untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takbir biasa ya biasa aja, enggak membuat kita membatasi diri kita dari perbuatan duniawi seperti makan, minum, ya boleh, ya boleh seperti itu. Paham kan Mas ini? Paham. Jadi takbiratul ihram adalah takbir yang Mengharamkan segala sesuatu. Ya demikian deh, ya. Baik. Langsung kepada babnya. A'lamu anna sholata la tusih illa takbiratul ihram.
diketahui bahwa sholat tidaklah sah illa kecuali bitakbiratul ihram, dengan takbiratul ihram. Faridah kanat au nafilah, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, semuanya harus, yang namanya sholat harus diawali dengan takbiratul ihram. Wa takbiratu inda Syafi'i, dan takbir itu menurut Imam Syafi'i rahimahullah, wal aksarin, dan daripada imam-imam yang kebanyakan yang lainnya, imam-imam fikih atau ulama-ulama fikih yang lainnya, jazau min sholati wa rukun, ya, itu dijadikan sesuatu keharusan daripada sholat dan dijadikan rukun daripada sholat, wa arka'anha, daripada rukun-rukun yang lainnya. Nah, sekarang sebelum lanjut, rukun sholat itu apa aja menurut Imam Syafi'i? Iya. Rukun sholat menurut Imam Syafi'i, yang pertama takbiratul ihram, itu rukun, nggak boleh nggak dilakukan. Yang namanya rukun, bedain. Yang namanya rukun kalau kita tinggalin, ujungnya harus sujud sahwi. Jadi nggak boleh ditinggalin. Kalau ditinggalin, sholatnya nggak sempurna. Artinya nggak sah sholatnya. Itu rukun, ya. Takbiratul ihram. Yang kedua, iqamah, berdiri. Ya. Seleto-letonya orang kalau bisa berdiri dulu. Ya, kalau udah nggak kuat, duduk baru. Usahain. Tapi kalau emang udah nggak mampu bener, boleh duduk, boleh rebahan, ya, boleh rebahan. Gitu, tidur artinya. Kalau udah nggak mampu bener. Tapi kalau masih mampu, diusahakan berdiri, ya. Karena di dalam Al-Quran itu ditulis aqimis sholat, dirikan sholat, ya, bukan dudukan sholat atau tidurkan sholat, nggak ada. Yang penting aqimis sholat, dirikan sholat. Yang namanya diri ya berdiri, jangan lupa diri. Seperti sadar diri, tukang jahit, ya. Tukang jahit lupa diri kan, duduk ya, itu lupa diri gitu, tukang jahit. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang pertama apa tadi? takbiratul ihram. Yang jelas, bukan takbir aja kalau bilang. Takbiratul ihram. Takbiratul, bukan ikram ini. Ya, takbiratul ihram. Yang kedua, iqamah, berdiri. Ya, itu. Yang ketiga, ruku. Yang keempat, itidal. ya, itidal harus sempurna itidalnya. Berapa itu? 4 ya? 4 lagi. Ya. Yang kelima, jadi gini, kalau habis ruku, kalau berdirinya belum sempurna, artinya masih nggak tegak. Yang namanya berdiri itu tegak berdiri. Jadi baru begini udah lama sujud aja. Sami Allahu liman hamidah, kan cepet tuh orang. Sami Allahu liman hamidah. Ya namanya takut ketinggalan bis kali, akhirnya nggak boleh. Ya, harus tegak dulu berdiri, baru ruku, baru sujud. Jadi berapa tadi? 4 tadi. Takbir, takbiratul ihram, iqamah, berdiri, ruku, itidal, terus sujud, ya, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, sujud, tahiyat awal, ya, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam, kunut enggak, salam, terus Al-Fatihah, demikian tadi. Ya. Jadi rukun bacaan yang nggak boleh ditinggalkan, takbiratul ihram, Al-Fatihah, terus tahiyat dan tahiyat awal, tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut sama salawat Rasulullah, salawat Nabi. Jadi 11 rukun itu, jadi 11. Tahiyat harus dibaca. Di dalam tahiyat ada salawat, harus dibaca, dan salam, ya. Nggak boleh ente kalau sholat nggak salam main sepeda aja, nggak boleh, ya. Langsung at-tahiyat innaka hamidum majid, udah langsung nggak salam, lupa, nggak sah sholat. Ya, jadi rukun seperti itu. Kalau yang lainnya baca surat sunnah,
Ya, baca bacaan ketika ruku subhana rabbiyal azim sudah. Enggak baca enggak apa-apa. Tapi kalau orang enggak baca meninggalkan fadilah, meninggalkan keutamaan. Baiknya baca orang sebentar kok. Subhana rabbiyal azim. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Ya, sesanggupnya ente. Ya, asal yang penting baca. Enggak baca enggak apa-apa. Enggak baca enggak apa-apa. Baik, lanjutin. Tapi lebih baik baca ya, orang kalau sebentar kok itu kan enggak makan waktu lama kan. Subhanallahil azim atau subhanallahil a'la atau rabbana walakal hamd atau allahumma rabbana walakal hamd, enggak makan lama. Yang selanjutnya, jadi bacaan takbiratul ihram itu menurut Imam Syafi'i dan imam yang lainnya disepakati bahwa itu adalah termasuk rukun. Wa inda Abi Hanifah, ya. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hiya syaratan laisa min nafsis shalah. Maka takbiratul ihram itu adalah syarat ya. Maka takbiratul ihram itu adalah syarat yang terpisah dari sholat itu sendiri. Gitu. Apa beda rukun sama syarat? Sebelum berlanjut. Nah, tadi rukun udah paham belum rukun tadi? Paham. Yang namanya rukun. Kok sekarang ada syarat? Ayo. Sebenarnya rukun sama syarat itu sama-sama aja. Tapi akhirnya daripada pembahasan para ulama-ulama salaf, ya, itu menyebabkan terjadi perbedaan. Seperti begini. Kalau orang bawa mobil, ya, syaratnya apa? Bisa nyetir. Syaratnya kan kalau nggak bisa nyetir, berarti nggak boleh bawa. Yang punya juga nggak boleh, kan nggak mau ngasih izin, bisa nyetir belum? Tapi rukunnya apa? Harus punya SIM. Itu harus punya SIM. Kalau ente nggak punya SIM, perkaranya akan berat kalau bikin langgarnya SIM. Walaupun melanggar tapi punya SIM, perkaranya berat enggak? Enggak berat. Paling denda paling tinggi 500.000. Tapi kalau ente melanggar nggak punya SIM, syaratnya udah bisa, ente lebih jago daripada orang yang punya SIM. Syaratnya belum udah terpenuhi nih, syaratnya udah bisa mobil, tapi rukunnya belum terpenuhi, yaitu punya berat nggak? Berat. Sebenarnya tujuannya sama, orang kalau mau bawa mobil harus ada rukun dan syaratnya, yaitu punya SIM dan bisa bawa mobil. Syarat sahnya sholat apa? Wudu. Syarat sahnya sholat wudu. Tapi wudu nggak termasuk rukun sholat. Nah itu bisa gambarin gitu. Udah terjadi perdebatan ulama sampai mereka sendiri nggak tahu ujungnya apa. Ya. Ada yang bilang beda rukun sama syarat, ada yang bilang sama aja. Ya. Jadi kembalikan. Maksud Anda begini, kalau Anda tanyain rukun sama syarat ini kok beda, tapi Pak Haji bilang sama. Nah itu kecerdasan ente dalam hati supaya ente berpikir. Nanti kalau ditanya sama orang gimana? Ente udah ngaji di Al-Fatih, rukun sama syarat bedanya apa? Apa ya? Kan dijelasin. Nah jelas ini begitu, biar dia berpikir lagi. Ya. Rukun sama syarat bedanya apa? Tadi dijelasin, kira-kira ente paham nggak? Rukun sama syarat bedanya apa? Paham. Insyaallah. Lanjut. Wa alamu anna lafaz takbir ayyakun. Diketahui bahwa lafaz takbir itu adalah dengan mengatakan Allahu Akbar. Au yaqul Allahul Akbar. Bedain. Allahu Akbar, Allahul Akbar.
akbar. Kalau Allahul akbar itu ada alif lamnya. Al akbar. Allahu akbar. Alif lam ha Allah, ya, ditambahin dengan alif kaf bir ra kaf bi kaf alif kaf ba ra akbar. Kalau Allahul akbar alif lam ha, ya Allah, ditambahin alif lam kaf ba ra. Yang kedua ada alif lamnya. Jadi Allahu akbar dan Allahul akbar itu lafaz takbiratul ihram, lafaz takbir. Fahadana jaiduna inda Syafi'i, maka daripada itu yang keduanya itu menurut Imam Syafi'i wa Abi Hanifah dan Imam Abi Hanifah wa akhirin dan yang lainnya wa Malik, yang mana Imam Malik, ya, yang keduanya yaitu takbir dengan menggunakan Allahul akbar, fala haditho ayyatil insan bil awali liyakhruja minal hilal, ya. Yang kalau yang dipakai yang kedua maka apa namanya enggak apa-apa. Kalau yang dipakai yang kedua nggak apa-apa. Jadi Allahu Akbar dan Allahul Akbar dipakai dua-duanya, salah satunya aja tapi ya jangan Allahu Akbar Allahul Akbar, nggak boleh. Kalau Allahu Akbar aja, Allahul Akbar aja. Yang mana yang keduanya boleh. Tapi di sini disyaratkan, ya, ente ikutin yang banyak aja daripada jamaah. Kalau jamaahnya Allahu Akbar, ente jangan coba-coba Allahul Akbar karena jamaah belum tentu pada paham. Ya, akhirnya terjadi perdebatan. Ente nggak sah sholatnya, masa Allahul Akbar? Padahal itu boleh. Nah, menghindari perdebatan, maka gunakan yang pertama aja katanya. Allahu Akbar. Tapi kalau ini di hadapan para jamaahnya yang lebih paham, ya bolehlah Allahul Akbar, ya. Yang udah paham aja, tapi ente lihat kalau jemaahnya yang kira-kira belum paham, ente jangan sok-sokan, ya, akhirnya jadi perdebatan, terjadi emosi, berantem yang ada. Padahal ngikutin yang nggak salah, gitu. Yang salah adalah orang yang nggak tahu, begitu, ya. Wajib takbir di ghairi hadaini, dan tidak boleh bertakbir dengan yang lainnya kecuali daripada yang kedua itu tadi. Nggak boleh bertakbir dengan lafaz yang lain, ya, kecuali dengan lafaz yang kedua-duanya tadi, Allahu Akbar dan Allahul Akbar, kecuali daripada itu nggak boleh, ya. Seperti Allahul Azim, Allahul Azim, mau salat begitu, ya. Atau lagi Allahul Muta'al, atau lagi Allahul A'lam, Allahu Adza, Allahu Ajal, Allah, yang lain-lainnya lah pokoknya, ya. Boleh nggak? Ada sebagian ulama yang berkata boleh. Yang penting kita memuji Allah. Tapi ada bahagian ulama yang bilang nggak boleh, ya. Udah lafaz itu dua aja. Malah disarankan udah pakai yang satu aja deh, Allahu Akbar, gitu, ya, Allahu Akbar. Jadi ente seragamin, ya, Allahu Akbar, ya. Ya mungkin itu udah pada tahu, ya, antum semua udah pada tahu. Tapi ini kan dari penekanan pendalaman, jadi tambahin lebih tahu tentang masalah lafaz Allahu Akbar, ya. Sholatnya enak kalau udah tahu. Kalau orang nggak tahu tinggal ngikutin ngaji kayak beliau nggak ada makna, ya. Ketika burung beliau bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah nggak Islam? Kagak sah. Kenapa? Karena dia nggak tahu itu apa artinya.
Ya, begitu pula ente kalau sholat, enak kan kalau udah tahu maknanya, ya, tahu asal usulnya, tahu ceritanya. Kalau ente nonton, habis nonton film tahu jalan ceritanya, enak ya? Enak. Ya, ente pacaran, tahu ihwal perempuannya enak. Enak kan? Ngomongnya enak, ya perempuan ini sering main di mana, yang ini kan enak, nyambung kan? Kalau tiba-tiba ente buta sama sekali tentangnya. Mau ngomong apa ente? Ya kan, nggak bisa. Begitu pula ente berteman, nggak bisa. Ya. Nah, sekarang ente udah tahu caranya bagaimana. Itu jalani, pakai hati. Ya. Takbiratul ihram pun harus pakai hati, jangan tidak pakai ya. Semua harus pakai hati. Karena pandangannya Allah itu kepada diri manusia, kepada setiap insan itu adalah di jalan hatinya. Yang Allah pandang hatinya, bukan pakaiannya, bukan cantik atau ganteng rupanya. Ya. Nah, orang yang bilang boleh ketika Allahul Azim itu mengkiaskan bolehnya mengucapkan salam, ya, bolehnya mengucapkan salam kan itu rukun. Ya, kalau orang sholat nggak mengucapkan salam, assalamualaikum, nggak sah sholat. Nah, bolehnya mengucapkan salam dengan kalimat Alaikumussalam, Alaikumussalam, boleh sah sholatnya. Kan kalau kita assalamualaikum, nanti kalau ada orang yang sholatnya bilang Alaikumussalam, itu jangan kaget. Ya, boleh itu, boleh. Tapi kalau ente sendiri, kita sendiri melakukan itu, jangan yang begitu. Kalau orang yang paham nggak paham, kalau orang yang nggak paham, nah repot. Assalamualaikum, nanti Waalaikumsalam jadi imam dong. Ya repot. Mendingan udah assalamualaikum aja biasa ya. Jadi takbirnya yang pertama pakai, salamnya juga yang pakai yang seperti biasa. Assalamualaikum. Tapi ingat, kalau ngucapin salam itu hukumnya Mengucapkan salam sunnah. Kalau ngucapin salam hukumnya apa ya? Sunnah satu. Sunnah. Ucapin salam di luar sholat hukumnya sunnah. Jawabnya wajib. Kalau di dalam sholat hukumnya Sunnah. di atas wajib, rukun wajib bisa. Ya. Tapi jangan dijawab. Nanti jadi jamaah, imam bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan kelewatan. Kalau dalam sholat aja ente nggak wajib jawab. Ya. Kan hukum wajib. Ya itu keterlaluan pinternya. Ya, pinternya udah keterlaluan. Kalau imam bilang salam assalamualaikum, itu jangan jawab. Terjawab waalaikumsalam. Mesti lengkap lagi katanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Ya, itu juga ucapkan salam. Wa alamu annahu la yusah at-takbir wala ghairi minal azkar hatta yatlafat bilisaniha. Nah, diketahui enggak sah takbirnya dan tidak selain kata-kata yang tadi, yaitu Allahu Akbar di dalam berzikir atau dalam zikir itu, hingga dia bisa melafazkan dengan lisannya bijaisu yasma'u nafsah, sampai dia mendengar lafaznya itu dengan dirinya sendiri aja. Sekurang-kurangnya lafaz yang diucapkan itu terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi ketika ente takbiratul ihram nggak boleh diam, sunyi senyap. Ini yang diperhatikan ya. Mulutnya nggak bergerak sama sekali. Mulutnya harus bergerak. Allah. Walaupun cuma hati, kuping kita doang yang dengar. Ente jadi makmum bukan berarti nggak boleh ngomong. Boleh. Nggak boleh melafazkan, harus. Allah Akbar.
Ya. Baiknya jangan teriak-teriak. Allahu Akbar, ganggu imam atau ganggu yang lain. Cukup dengan kedengaran sendiri Allahu Akbar. Sama sekali nggak bergerak lidahnya atau sama sekali nggak keluar itu suaranya, nggak boleh. Karena takbiratul ihram itu benar-benar harus diucapkan. Demikian juga Al-Fatihah, demikian juga tahiyat, demikian juga salam. Itu 4 yang harus ente ucapkan. Selainnya itu nggak apa-apa nggak diucapkan. Jadi yang 4 yang harus diucapkan apa aja? Takbiratul ihram. Apa aja 4? Dari awal biar berurutan. Kencang. Fatihah. Tahiyat awal akhir. Tahiyat salam. Tahiyat awal sunnah. Tahiyat akhir salam. Apa aja? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salam. Itu harus digerakkan lidahnya dan harus bersuara sekurang-kurangnya telinga kita sendiri yang dengar. Ya. Jadi mulai nanti nih kalau sholat takbiratul ihramnya harus telinga kita mendengar yang dengar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan aja suaranya. Jangan kencang juga, kasihan kalau ente lagi manggung, kasihan imamnya keganggu. Ya. Begitu. Jadi harus paling enggak. Nah, wa qaddamna baina hada fil fasal lati fi awal kitab. Kalau ada gangguan. Nah, kalau ada gangguan. Kalau ada gangguan dalam pendengarannya atau gangguan orangnya gagu ya. Istilahnya tunarungu. Itu gimana? Maka semampu dia. Ya, maaf nih di masjid kita ada kan yang begitu ya. Tong 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 begitu ya suaranya. Ya. Kalau sujud tong 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 tong. Ya kita nggak bisa salah. Ya mungkin lafaznya dia begitu karena dia nggak pernah dengar. Cuman dia mau ngikutin orang, kayaknya orang bergerak nih lidahnya, atau dia juga disuruh ngomong apa subhanallah gitu kan, tapi nggak bisa, yang keluar jadi tung begitu, kita nggak bisa salah. Kita mau bilangin jangan keras begitu ganggu orang, keras loh, ya sampai beberapa jarang itu kedengaran gitu, ya ada kan yang gitu ya, itu berarti enggak, ada kan itu di masjid kita. Itu, tapi kita mau bilangin juga susah, dia nggak denger, ya udah ini biarin aja. Nah, jadi kalau ada orang gangguan, ya semampunya dia. Padahal nggak berucap pun dia nggak apa-apa karena juga ada gangguan. Tapi kalau memang dia mau berucap, ya semampunya dia nggak apa-apa. Ya. Allah Alimul Hakim, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Begitu. Tapi ini yang menjadi disyariatkan oleh wa'lam annahu la yusah takbir bila ajmiyati liman qadara alaihi bil arabiyah, bahwa enggak sah ya, la yusah enggak sah takbir itu dengan bahasa ajamiyah. Bahasa ajamiyah itu apa? Ajamiyah adalah orang yang selain orang Arab. Jadi bahasa selain bahasa orang Arab. Ya, enggak sah takbirnya. Jadi kalau takbir ente pakai Allah Maha Besar boleh kan? Enggak boleh. Enggak boleh. Atau pakai bahasa Sunda Allah Mu'azzam. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Atau bahasa yang lainnya enggak boleh. Tetap harus pakai bahasa Arab. Selain bahasa Arab, sholatnya enggak sah. Ya, di sini ditekankan begitu. Selain bahasa Arab, sholatnya enggak sah, enggak boleh. Wa man la yaqra fa yusah wa yajibu alaihi tu'allimul arabiyah. Maka karena itu menjadi sesuatu yang diharuskan untuk mengucapkan dalam bahasa Arab,
maka kita yang belum bisa bahasa Arab harus melatih diri kita untuk bisa bahasa Arab. Paling tidak melafazkannya. Nah, kalau orang mu'alaf ya seperti mu'alaf, kan bilang Allah aja nggak bisa, bilangnya Allah, Allahu Akbar. Bilang Akbar aja kadang-kadang suka nggak bisa, atau aneh lah kedengaran di telinga kita. Tapi kalau orang yang awal-awal seperti itu boleh bilangnya seperti itu boleh. Ya sebisa lidahnya dia, lisannya dia bisa. Yang penting dia baca yang apa namanya tulisan Arab. Boleh Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar boleh. Ya. Tapi dia harus belajar, jangan dia begitu terus. Jangan begitu terus. Fa'idah qasuru fi ta'lim, maka kalau dia nggak mau belajar la tusah salati, maka dia nggak sah salatnya. Kalau dia nggak mau belajar, dia begitu terus. Dia nggak mau belajar bagaimana cara mengucapin yang benar. Dia nggak mau belajar, maka nggak sah salatnya. Cukup awal-awal aja boleh dimaklum. Tapi kalau udah lama, sebulan masa iya kagak bisa bilang Allahu Akbar. Ya kan? Kalau antum bersyukur dari awal, dari lahir brojol udah Islam, ya, udah sering dengar orang mengucapkan Allahu Akbar, ya di masjid kita sering dengar. Jadi lisan kita ya lumayan fasih lah, ya. Tapi kan kalau orang-orang yang di belahan sana yang jarang kedengaran aja, lalu masuk Islam kan aneh, ya. Atau jarang dia pokoknya jarang ketemu dengan orang Islam begitu, melihat Islam akhirnya dia masuk Islam. Nah itu ada temponya. Kalau saking kelamaannya dia nggak mau belajar, artinya nggak mau belajar ya, nggak mau belajar bagaimana itu Islam, bagaimana cara berbicara dengan berbahasa Islam, melungguhkan, mendialekkan Arabnya itu nggak bisa, maka dia nggak mau belajar. Tapi kalau dia belajar tapi nggak bisa masih jalan tahap baru. Tapi kalau dia nggak mau belajar, gitu. Ya pokoknya ya saya bisa aja begitu, nggak mau belajar. Nah itu sholatnya nggak sah, diulangin. Nah diulangin sholat apa yang dia pernah lakukan sholatnya. Jadi sholatnya yang dahulu itu karena nggak sah. Kalau dia dia harus mengulangi sholatnya. Jadi sholat yang itu nggak dihitung karena dia nggak mau belajar. Jadi pentingnya itu belajar. Kayak tadi takbiratul ihram, ya. Pentingnya belajar. Ini baru bab takbir nih, bisa sampai 5 kali pertemuan di bab takbir doang. Makanya ente belajar. Jadi kalau ente belajar, ente usahain semampu ente, tapi ente nggak bisa juga. Mudah-mudahan Allah menjadi makmur. Tapi kalau ente nggak mau belajar, nggak menyempatkan waktu untuk belajar, ente nggak bisa, ente nggak sah sholat. Begitu aja. Ya, alhamdulillah ente masih buka. Jadi kalau nggak mau belajar, sholatnya nggak sah dan harus diulang daripada sholat yang lain. Walamu anil mashadis. Dan diketahui daripada mazhab yang sahih, yang sahih, al-mukhtar dan mazhab yang terkenal takbiratul ihram, bahwasanya takbiratul ihram itu la tanadda, enggak boleh dipanjang-panjangin. Wala tamattat, dan enggak boleh dilagu-laguin. Perhatiin ente takbir sholat, takbiratul ihramnya Allahu Akbar, nggak boleh dipanjang-panjangin, nggak boleh dilagu-lagu, selesai dulu. Bayakuluha, maka seharusnya mengatakan keduanya itu madarjatu bisro'a wakila tamadda, maka mengatakannya itu harus cepat dan tepat. Allahu Akbar, cepat dan tepat. Mengucapkan itu Allahu Akbar, cepat dan tepat.
Tuh, disarankan begitu. Ketika ente takbiratul ihram, Allahu Akbar, cepat dan tepat. Ya, enggak boleh dipanjang-panjangin, apalagi dilagu-laguin. Enggak boleh. Wakilah talada, dan bila mana mengatakannya dengan melagu-lagukannya, ya, wasau bil awal, maka kembali yang ke awal tadi enggak boleh. Wa amma bifil takbir fil mazhab as-sahih al-muqtar, dan takbir itu menurut mazhab yang sahih dan terkenal, istihabahu maddaha ila ayyusolli ila rukun. Kalau manjang-manjangin itu, ya, sampai kepada sholatnya itu boleh, manjang-manjangin bacaan takbir itu boleh ketika mau bergerak sampai kepada rukun berikutnya. Begini maksudnya saudara. Takbir kan nggak boleh manjang-manjangin dan nggak boleh melagu-lagu. Sebagai contoh aja, Allahu Akbar, boleh. Panjang nggak? Panjang. Kenapa orang panjang? Atau melakukan Allahu Akbar? Nggak boleh. Tangil itu namanya. Ya. Ada yang gitu. Ini tengil, ya. Dibilang ajan suaranya bagus, takbiratul ihram kayak begitu juga. Kalau ajan mah nggak apa-apa. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau takbiratul ihram nggak boleh. Allahu Akbar, nggak boleh. Kenapa orang panjang? Kebanyakan daripada mazhab Syafi'i itu karena memasukkan niat ke dalamnya. Karena ketika takbiratul ihram itu diiringi dengan niatnya kayak gimana ya? Kok bisa jadi panjang? Ini yang menjadi pembahasannya. Niat sholat gimana? Kira musolli fardo asri lillahi ta'ala. Misalnya niat sholat isya. Musolli fardo isya'i lillahi ta'ala. Yang biasanya orang itu gimana? Kan panjang itu. Usolli fardo isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, atau imaman lillahi ta'ala, atau adaan. Kan panjang. Usolli fardo isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Itu yang menyebabkan takbir jadi panjang. Boleh, tapi jangan kepanjangan. Karena di dalam mazhab Syafi'i memasukkan daripada niat ke dalam takbiratul ihram. Ya, ketika takbiratul ihram masukkan niat, tapi jangan begitu juga. Yang namanya niat itu, ucapkan niatnya. Usolli, niat apa? Niat sholat. Bilang sholat, usolli. Ya, niat apa? Niat sholat. Bilang usolli. Saya sengaja sholat. Sholatnya sholat apa? Fardu apa sholat sunat? Sholat fardu. Usolli fardo. Sebutkan tuh dua tuh. Usolli fardo. Fardonya fardo apa? Enggak usah disebutin. Fardonya fardo apa? Berapa rakaat? Enggak usah disebutin. Enggak usah disebutin. Usolli fardo lillahi ta'ala cukup. Atau ketika ente jadi makmum, usolli fardo makmuman lillahi ta'ala cukup. Enggak usah disebutin asarnya, isyanya, zuhurnya, subuhnya. Enggak usah disebutin. Apalagi jumlah rakaat yang disebutin, enggak usah. Enggak usah. Enggak usah disebutin, repot. Ya. Ini ada yang sering gini, Allah pulang lagi karena salah. Anda yakin dia salah, disebutin waktu sholatnya. Ketika sholat isya disebutin sholat maghrib.
Ada kan gitu, Allah balik lagi, Allah balik lagi. Sholat apa? Gitu kan? Ketika sholat isya disebut udah benar nih tadi salah. Usolli fardhu maghrib salah waktu isya. Usolli fardhu isya salah salah. Repotnya kalau dia jadi imam. Coba gimana? Ini kan mau deh nggak jadi lagi, nggak jadi lagi. Ini kan repot. Nah, udah gitu aja. Usolli fardhu lillahi ta'ala, usolli fardhu imaman lillahi ta'ala, usolli fardhu makmuman lillahi ta'ala. Udah cukup. Kan pendek kan? Coba deh ente. Allahu akbar. Sambil usolli fardhu makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Cepat enggak? Coba dulu satu coba. Sambil Allah usolli fardhu makmuman lillahi ta'ala. Coba. Gak panjang. Coba ente pakai yang lengkap. Usolli fardhu isya arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Coba aja. Panjang kan? Panjang. Di sini nggak boleh dipanjang-panjangin. Maka segitu, ya. Nggak boleh dilagu-laguin juga. Ya, maka ketika dipanjangin itu ada syaratnya. Maka kalau ente mau panjangin itu takbir, cukup ketika huruf lam. Allah langsung Allah, ya nggak boleh Allah, nggak boleh Allahu Akbar. Lam yang panjang. Ada yang panjangin baknya ditambahin alif jadinya, nggak boleh. Jadi kan ada Allahu Akbar, nggak boleh, nggak sah. Begitu juga azan, jangan Allahu Akbar, nggak boleh. Ini Allahu Akbar, itu aja. Jadi baknya itu nggak panjang, baknya. Ya. Jadi yang boleh dipanjang itu lam, bukan alif lam. Kan ada depannya alif lam. Allah itu kan depannya alif lam kan. Yang boleh dipanjanginnya lam. Allahu Akbar. Lam sebelum ha. Paham nggak? Coba dipraktekin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja bermalu. Belum makan lagi. Jadi gitu yang beri panjangin ketika ketemu alif lamnya aja. Ya. Maka takbir itu di dalam sholat jumlahnya ada berapa? Kalau sholat 2 rakaat jumlahnya ada 11. Kalau sholat 3 rakaat jumlahnya ada 7. Siratul takbir ada 17. Kalau sholat 4 rakaat jumlahnya ada 20 takbir. Jadi begini, masalah panjangnya takbir itu di dalam mazhab Syafi'i itu digunakan ketika awal takbiratul ihram karena dimasukkan daripada niat di dalam Allahu Akbar, tapi jangan panjang-panjang juga. Ya, tadi udah diajarin bagaimana niatnya yang pendek. Ya, usolli fardhu makmuman lillahi ta'ala. Atau kalau mau sholat sunat, usolli sunatan lillahi ta'ala. Sunatnya sunat yang muakkadah tapi. Ya, sunat muakkadah yang bagaimana nih coba? Sunat muakkadah itu apa? Sunnah yang nggak pernah ditinggalin. Iya, sunat yang nggak pernah ditinggalin Rasulullah.
sunat muakkadah. Niatnya harus pakai sunat. Usolli sunat enggak. Usolli sunatan lillahi ta'ala. Ya, usolli sunatan lillahi ta'ala. Pendek kan? Atau niat sholat id. Sholat id itu sunnah apa sholat fardu sih? Sunnah. Hah? Sunnah. Sunnah ya? Sunnah. Tapi muakkadah nggak boleh ditinggalan orang Rasulullah sholat id. Maka niatnya itu aja. Usolli sunatan lillahi ta'ala. Usolli sunatan lidil fitri. Rokataini mustaqbilal qiblat imam udah 2 kali takbir yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia masih Allah sholli sunnatal idul fitri rakaataini mustaqbilal qiblat. Imam udah takbirnya udah yang kedua. Yang udah yang takbir 7-nya itu. Dia ketinggalan gitu. Udah gitu pas imam takbir dia ruku lagi. Aduh. Jadi makanya harus pintar. Kita belajar supaya pintar. Kita duduk di sini supaya pintar, supaya tahu bagaimana kita melaksanakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Karena semua ibadah itu ada ilmunya. Ya. Kalau orang ibadah tanpa ilmu ya Allah terima. Tapi kalau orang ibadah dengan ilmu lebih Allah terima. Itulah yang dibilang pahalanya nggak terhingga. Karena dia beribadah dengan ilmu. Begitu ibadahnya benar. Itu. Nah, ketika takbiratul ihram yang pertama dan menurut Imam Syafi'i yaitu karena dimasukkan niat ke dalamnya, tapi panjangnya juga jangan yang panjang-panjang. Allahu Akbar. Lalu ketika bergerak sholat, bergerak daripada ke rukun yang berikutnya seperti dari berdiri dia bergerak mau ruku. Allah, ketika dia angkat tangan Allah sampai dia membentuk dirinya kepada ruku, ya ruku itu begini, ya dengan memegang lututnya dengan telapak tangannya dipegang. Ketika udah sampai sempurna baru akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak boleh Allahu Akbar udah bergerak udah ruku Allahu Akbar, itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain terserah. Ya kita nggak salahin juga. Karena kita kan pegang guru kita kan mazhab Imam Syafi'i kan. Yang benar begitu. Ketika misalnya habis baca Al-Fatihah, terus baca wal asri, ya. Wa azina sallallahu alaihi wasallam wa amanu solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Itu ketika angkat tangan Allahu Akbar terus sampai ruku baru akbar. Paham nggak? Icat contoh itu. Diri. Bisa. Ikram biasa ikram. Diri ikram. Ketika dari diri mau ruku, maka takbiratnya yang kencang. Tangannya sedekap dulu. Sedekap dulu. Sedekap ya. Ya, wal asri baca. Oh, wal asri. Nah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Nah, ketika mulai dari bergerak, coba. Mau bergerak tangan, Allah udah mulai. Enggak, dari sedekap dulu. Sedekap. Allah mulai Allah. Akbar. Jadi gitu, nggak boleh coba. Sedekap bergerak terus ruku baru ente bilang. Allahu Akbar. Nggak boleh begitu. Ente mulai bergerak tangan ke atas udah mulai. Allahu Akbar. Begitu ya. Jadi apa maksudnya? Nggak ada nafas yang sia-sia daripada kita. Maksudnya begitu. Nggak ada nafas yang sia-sia daripada kita buang maupun masuk. Jadi nggak boleh ada rongga di situ. Semuanya kita berzikir dengan Allah. Begitu juga ketika bangun dari ruku. Baru mau bangun Allahu Akbar, tangan diangkat ya? Tangan diangkat. Nah kemarin udah diajarin. Kapan waktunya ketika tangan nggak diangkat? Habis tahiyat awal. Ketika waktunya tangan nggak diangkat. Bahkan yang
ketika bangun daripada sujud. Ketika bangun daripada sujud dan akan melakukan sujud yang kedua atau sujud yang pertama. Sujud yang pertama pakai nggak? Pakai. Ini coba ente, coba diri tegak. Emang ente doang yang mau contoh deh, nggak apa-apa yang coba. Nih ente habis rukuk nih coba. Habis rukuk nih. Rukuk coba takbir. Allahu Akbar. Ya. Sujud lagi. Iya. Allahu Akbar. Pakai takbir pakai angkat tangan nggak? Kagak. Kalau pakai takbir itu pakai angkat tangan coba. Coba gimana? Habis rukuk. Allahu Akbar. Ya. Oke. Lucu. Makanya ketika mau sujud dan akan bangun dari sujud, perhatikan, nggak pakai angkat tangan. Berarti rokaat 1 ke rokaat kedua nggak angkat tangan. Kok rokaat 2 ke rokaat ketiga angkat tangan? Ayo, masih ingat ya? Rokaat 1 ke rokaat kedua kan bangun dari sujud, nggak angkat tangan. Kok rokaat kedua ke rokaat ketiga angkat tangan takbirnya? Karena gerakan. Karena bukan dari sujud tapi dari duduk itu bro penjelasannya. Ente pinter belajar di mana sih? Al-Fatih gitu dong. Gurunya siapa? Benar. Harus pede kita. Enggak loh aneh begitu. Iya, alhamdulillah. Kemarin tuh mau dipetin ada gitu. Ya oke, belajar di mana? Wajib. Gurunya siapa? Jatuh. Jadi Pak Haji kan ngajarin apa? Ngajarin sih, cuma saya lupa. Tidur. Emang lagi taklim ngapain? Ya, katanya duduk aja dapat pahala. Ya iya kalau gitu. Ya tapi biarpun duduk dapat pahala, harus ada yang dibawa pulang. Gitu. Ya, jadi panjangnya itu ketika pergerakan sholat dan ada masukkan niat di dalamnya. Jadi saya kira cukup dulu karena hari juga udah malam. Dan yang penting daripada semua itu segala apa yang udah antum dapat